Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 343. Ibu Lastri, yang tak lain, Kepala Rumah Sakit Mitra Mandiri. Beliau kini bersiap menghadiri konferensi pers di ruang utama. Para wartawan itu nampak menunggunya. Bahkan ada yang bersiap pula menyiarkan secara langsung. Karena memang berita ini lagi panas-panasnya. Yudis yang pernah dikenal pemuda baik hati, menolong banyak orang, kini disangkakan menyewa pembunuh bayaran. Makanya, para wartawan itu pun nampak antusias sekali. Mereka ingin mengetahui secara langsung hubungan rumah sakit ini dengan Yudis, yang kini jadi tersangka. Tak lama kemudian, Ibu Sulastri pun datang. Beliau duduk di tengah. Diapit bawahannya, para wartawan itu langsung melayangkan pertanyaan. Jurnalis televisi menyalakan rekaman dan disiarkan secara langsung. Salah satu wartawan bertanya, "Maaf Ibu Sulastri, apa benar Yudis tersangka ini dulu berada di rumah sakit ini? Dan katanya Yudis pun telah bertemu dengan Anda, membicarakan masalah bantuan untuk para korban kebakaran." Ini Ibu Sulastri. Sekarang berita itu diangkat lagi. Banyak masyarakat bertanya, pemuda baik hati kok menembak orang? Pasti ada yang memfitnahnya. Dan wartawan lain pun bertanya, "Oh ya Ibu Sulastri, katanya dulu di sini kekasihnya Yudis itu dirawat juga. Kami mau tanya, namanya siapa ya? Dan dengar-dengar, kami tadi dapat informasi dari salah satu perawat di sini. Katanya saat itu, kalau kekasihnya Yudis dekat dengan seorang lelaki yang kerja cleaning service. Apa itu benar Ibu Sulastri? Apakah lelaki itu kerja di rumah sakit ini atau di tempat yang lain? Kami semua penasaran, kok bisa cleaning service dikatakan punya hubungan dengan wanita pengusaha yang sedang dirawat itu?" Para wartawan tersebut nampak sekali raut mukanya. Mereka memang bertanya-tanya, saling bicara antar sesama rekan kerja tentang berita itu. Ibu Sulastri pun menyimaknya, satu persatu dicatatnya. Lalu kemudian, setelah beberapa saat, pertanyaan mereka selesai, dan yang ditunggu-tunggu tentang berita yang menyangkut Yudis kini akan diungkapkan. Ibu Sulastri menjawabnya. Beliau bicara, "Baik semua rekan-rekan wartawan serta teman-teman media, dari elektronik maupun televisi, ini kami akan menyampaikan tentang apa yang terjadi saat ini, yakni berita yang baru saja. Seperti teman-teman ketahui, ini kami akan jawab pertanyaan yang pertama, untuk menyangkut saudara Yudis, yang kini berurusan dengan polisi. Saya sendiri membenarkan, kalau dia pernah datang ke sini, ke rumah sakit ini, untuk menjenguk temannya, tapi saya perlu garis bawahi, para wartawan dan awak media yang sewaktu wawancara dengan saudara Yudis yang dilakukan beberapa bulan lalu di rumah sakit ini, tepatnya di halaman luar, kami mohon maaf sebelumnya. Mungkin ini kurang berkenan pada rekan-rekan sekalian. Ini mau kami sampaikan bahwasannya berita tentang saudara Yudis yang ditulis oleh rekan sekalian yang ada di media cetak maupun elektronik, semuanya tidak benar dan tak sesuai kenyataan." Mendengar hal itu, wartawan dan awak media menjadi bingung. Mereka jadi heran, belum mengerti maksudnya apa yang sedang dibicarakan oleh Ibu Sulastri. Dan Ibu Sulastri pun lalu menjelaskan, "Ini rekan-rekan sekalian, saya akan katakan, saudara Yudis yang disebut pemuda baik hati menyumbang banyak uang membiayai korban kebakaran. Bahkan selepas dari perawatan, biaya hidup mereka akan dibantunya. Perlu kalian catat, para wartawan yang hadir di sini, hal itu adalah kebohongan. Kebohongan yang besar. Saudara Yudis tidaklah demikian. Dia bukan orang yang membiayai para pasien di sini. Saudara Yudis saat itu hanya mengaku saja, dan media langsung memberitakannya. Kami pun belum tahu motifnya. Entah untuk apa saudara Yudis berkata seperti itu. Atau ingin dikenal, atau ingin perusahaannya makin banyak relasi. Kami tidak ada tujuan mencari tahu. Tapi yang pasti saudara Yudis tidak pernah bertemu dengan kami membicarakan masalah tersebut. Jadi berita yang disampaikan selama ini adalah salah.
dan tidak benar, alias palsu. Itu adalah hoaks semata. Mendengar penjelasan itu, para awak media pun jadi terkejut seketika. Mereka pun mencatatnya, merekamnya, sambil menyimak apa yang masih dibicarakan oleh kepala rumah sakit itu. Dan Ibu Sulastri segera melanjutkan. Beliau mengatakan, "Oh ya rekan-rekan wartawan yang di sini, kami akan menjelaskan juga tentang siapa yang sebenarnya memberikan bantuan itu. Dia seorang pemuda yang tak mau disebut namanya. Ini buktinya, perjanjian pihak kami dengan pemuda ini." Ibu Sulastri pun bicara, "Silahkan rekan-rekan wartawan untuk maju ke depan, melihatnya dari dekat. Tapi kami mohon maaf, tidak sepenuhnya kami buka. Ada beberapa tulisan yang harus kami rahasiakan." Para wartawan itu pun maju semua. Mereka memfotonya, menulisnya. Begitu pula jurnalis televisi yang mengambil rekaman, disiarkan secara langsung. Mereka pun melihat nama, nampak jelas terbaca, surat perjanjian antara kepala rumah sakit Mandiri yang bernama Ibu Sulastri dengan seseorang yang namanya terbaca Kenshin. Para wartawan itu pun melihat begitu banyak jumlah nominal uang untuk biaya para pasien yang ditulis di situ. Begitu besar sekali, begitu fantastis. Dan Ibu Sulastri bilang, "Ini para rekan-rekan sekalian, semuanya telah kami selesaikan. Laporannya kami catat dengan teliti. Dan rekan-rekan sudah baca sendiri. Kalau perjanjian ini bersifat rahasia, tanpa diketahui publik. Namun karena ada kejadian seperti ini, pihak rumah sakit kami disebut menerima bantuan saudara Yudis. Ya dengan berat hati, kami membuka ini semua, mendapati nama Kenshin." Para wartawan pun langsung bertanya, mencari-cari beritanya. Mereka menggali informasi, ingin mengetahui siapa Kenshin, yang mana orangnya, apakah ada hubungannya dengan nama Kenshin yang jadi korbannya Yudis. Dan di waktu sebelumnya, ketika kejadian tadi, saat di tempatnya Rena, Kenshin tak diketahui oleh wartawan, luput dari perhatian, karena mereka saat itu di restaurannya Yudis lagi mengambil gambar. Dan di saat bersamaan, Pak Michael menyarankan agar Kenshin segera meninggalkan tempat. Dan kini Kenshin masuk berita televisi, disebut namanya tanpa diketahui orangnya. Lalu para wartawan pun langsung menerbitkan berita. Ada yang menulis judul, terungkap, sosok misterius yang baik hati, pemberi bantuan banyak orang, tak mau dipublikasikan, bernama Kenshin. Dan media lain pun, ada yang menulis juga, di halaman utama mereka, tertulis kalimat, "Kebohongan besar Yudis, dibuka Ibu Sulastri, kepala rumah sakit Mitra Mandiri." Ada pula yang menyebut, dengan disiarkan secara langsung. Jurnalis TV bicara, "Para pemirsa di rumah, ternyata Yudis, pengusaha muda, yang dikenal baik hati, selama ini membohongi kita, membohongi wartawan. Kami minta maaf sebelumnya, karena memberikan berita yang salah." Dan di saat itu, berita tersebut makin membesar, apalagi ini hari liburan. Banyak orang di rumahnya, termasuk Pak Andi, yang menonton televisi. Beliau pun terkejut, begitu pula dengan Putri. Saat mendengar nama Kenshin disebut Ibu Sulastri, Pak Andi pun khawatir. Beliau mengira sendiri, jangan-jangan yang jadi korbannya ini adalah tuan muda. Pak Andi teringat wajahnya Yudis, yang kemarin tak disadari pernah dilihat di kantornya Rena, dan bertengkar dengan Kenshin. Pak Andi pun langsung saja menelpon bos besar untuk menanyakan keadaan tuan muda di lain tempat, Ririn dan Kaori, yang di rumahnya masing-masing. Ketika melihat berita TV konferensi dari Ibu Sulastri, mereka pun terbawa lagi. Kaori pun jadi ingat pernah melihat seseorang di televisi saat itu, yang terfoto kamera wartawan, seseorang mirip Kenshin yang berada di rumah sakit. Dan Kaori kini merasa yakin sekali itu adalah Kenshin kekasihnya. Begitu pula Ririn, yang sekarang mengerti berita saat itu ada hubungannya dengan Kenshin. Dan Ibu Sulastri, yang masih di tempatnya, menjawab pertanyaan lagi. Beliau mengatakan pada wartawan, "Oh ya, mengenai nama pasien yang dirawat itu, yang kata kalian kekasihnya saudara Yudis, kami tidak bisa sebutkan namanya, karena menyangkut privasi. Dan untuk seseorang yang bekerja cleaning service, yang rekan wartawan tanyakan tadi,
Hal itu memang benar adanya. Namun kami tak mengetahui hubungan mereka. Tapi yang jelas, pemuda yang bekerja menjadi cleaning service itu adalah orang yang baik, yang namanya tercantum di sini. Yaitu, dia bernama Kenshin, yang memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Lalu Ibu Sulastri pun meninggalkan tempatnya. Sontak saja berita itu menghebohkan. Para wartawan begitu terheran. Dalam benak masing-masing bertanya, kok bisa cleaning service punya uang sebanyak itu? Siapa dirinya? Dari mana asalnya? Para pencari berita pun penasaran. Karena nama Kenshin tak ditemukan. Yang manakah orangnya? Di lain tempat, rupanya Sirena, yang belum bertemu Kenshin, menonton berita yang sama. Meski Sirena sudah tahu, tapi kali ini, ia melihat sendiri, begitu jelas sekali, tentang pembayaran itu, yang besar jumlahnya. Demikian pula dengan Kaori, yang telah mengetahui, saat tak sengaja menemukan flashdisknya Kenshin di almari kerjanya. Dirinya waktu itu membaca, perusahaan ayahnya Kenshin, yang menanggung semua biaya perawatan pasien. Kini Kaori pun mengerti, akan Kenshin di saat itu pernah menunggui Rena, sewaktu dia dirawat. Lalu kemudian, berita Yudis, yang barusan dibuka, di depan umum, disaksikan para wartawan, makin membuat ayahnya Yudis murka. Beliau pun jadi marah. Dalam benaknya berkata, akan membuat perhitungan dengan pihak rumah sakit, dan juga dengan seorang yang bernama Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.